Halo, selamat datang di Storytelling by IR. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian pada seseorang yang mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yap, reinkarnasi. Reinkarnasi adalah suatu kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan bukanlah wujud fisik, tetapi jiwa seseorang yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya yang terdahulu. Berikut kisahnya. Semua itu berawal saat dia umur 3 tahun di London, Inggris. Dalam sebuah insiden, Dorothy kecil terjatuh dari lantai atas rumahnya. Ia mengalami koma dan akhirnya tim dokter yang merawatnya menjatuhkan vonis meninggal dunia. Saat itu tanda-tanda kehidupan dan seluruh organ vital Dorothy memang berhenti beraktivitas. Saat tubuh Dorothy akan disemayamkan, ternyata anak perempuan kecil itu tiba-tiba bangkit kembali dari kematiannya. Seluruh keluarga tercengang. Namun tak ada yang tahu bahwa sebuah pintu dimensi dari masa lalu telah terbuka dan sebuah jiwa dari masa Mesir kuno masuk ke tubuh Dorothy kecil yang hampir kaku. Namun sejak vonis kematian Dorothy Eddy yang hidup kembali itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Dorothy Eddy yang dikenal ayah ibunya sangat berbeda. Bocah 3 tahun ini memiliki kepribadian yang lebih dewasa dan senantiasa bermimpi tentang kuil-kuil Mesir kuno. Ia selalu berkisah tentang Mesir kuno, dinasti Firaun Seti I dan mampu mendeskripsikan kehidupan di sekitar kuil Mesir kuno ribuan tahun yang lalu. Dorothy Eddy juga kerap menuntun ayah ibunya untuk memulangkannya ke tempat tinggalnya. Ayah dan ibunya yang keturunan Irlandia itu sama sekali tak mengerti maksud putri mereka tentang pulang ke tempat tinggalnya. Sejalan bertambahnya usia Dorothy Eddy ketika ia diajak berkunjung ke Museum Britania di London, dia begitu tergila-gila dengan ruang pamer benda-benda peninggalan Mesir kuno. Ia merasa bahwa semua peninggalan Mesir kuno itu adalah bagian dari kehidupannya. Ia menciumi patung-patung dewa Mesir, memeluk peti-peti mumi, dan bertingkah aneh dengan suaranya tiba-tiba lebih berat dan saraf kerinduan ketika berkata, "Ini adalah bagian dari keluarga di rumahku." Berjalannya waktu, dia menyewa tempat tinggal di dekat Museum Britania. Para pakar di Museum Britania dan ahli Mesir kuno kaget akan pengetahuan dan kemahiran Dorothy dalam menuliskan dan menerjemahkan hieroglif Mesir kuno. Padahal Dorothy sama sekali tidak pernah belajar dan dibimbing dalam hal tersebut. Namun kemampuan itu muncul begitu saja dengan sangat mengagumkan. Dorothy sendiri mengaku dirinya adalah titisan dari seorang biarawati pelayanan kuil Osiris di Abydos yang pernah hidup di masa antara 1320 sampai 1200 sebelum Masehi. Ia merasa telah bereinkarnasi dalam tubuh Dorothy Eddy. Setelah menikah dengan seorang pemuda Mesir 1933, ia pun mencapai tujuan yang sejak kecil menghantuinya, yaitu kembali lagi ke tanah Mesir. Keinginan kembali ke Mesir mendorong sosok reinkarnasi di tubuh Dorothy Eddy mencari jalan untuk mewujudkan semua keinginannya. Ia pun mengubah namanya menjadi Om Seti. Keinginan yang kuat setelah mengabdi dan mendedikasikan semua pengetahuannya akan Mesir kuno terutama tentang kuil Firaun Seti I dan Osiris di Abydos selama 20 tahun lebih, Dorothy Eddy yang bersalin nama menjadi Om Seti pun kembali ke Abydos pada tahun 1956. Tahun 1973, Dorothy yang berusia 69 tahun meninggalkan wasiat penting. Pejabat berkompeten atas kuil Abydos, dia berkata, ia memohon pemerintah dan para pegawai di situs purbakala itu bersedia memakamkan jasadnya kelak di dekat kompleks situs kuil Firaun Seti. 8 tahun kemudian di usia 77 tahun 1981, Dorothy Eddy alias Om Seti wafat dalam damai. Sesuai wasiatnya, pemerintah setempat memakamkannya di belakang situs kuil Firaun Seti I di Abydos. Sebuah penghargaan tertinggi pemerintah dianugerahkan kepadanya sebagai pakar ahli Mesir kuno zaman dinasti ke-19 Firaun Seti.
Dikenal dengan kasus The Pollack Twin yang menceritakan mengenai kejadian reinkarnasi dua orang anak yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis. John Pollack dan Florence Bird adalah sepasang kekasih yang bahagia dan dikaruniai dua orang putri bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei 1957, Joanna yang berumur 11 tahun dan Jacqueline yang berumur 6 tahun pergi mengunjungi gereja Katolik di dekat rumah untuk melakukan kegiatan ibadah bersama teman mereka, Anthony Leiden yang berumur 9 tahun. Mereka bertiga berjalan beriringan hingga kejadian naas itu terjadi. Sesaat ketika berjalan menyeberang ke gereja, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi datang dan langsung menabrak tubuh mereka hingga terlempar beberapa meter ke bahu jalan dan menyebabkan mereka bertiga tewas di tempat. Mengetahui kejadian tersebut, keluarga Pollack tentunya sangat terguncang, terutama sang ayah. Meskipun kejadian tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi John masih belum bisa menerima kepergian putri mereka. Ia bahkan sering berkata kepada istrinya bahwa Tuhan akan mengirimkan kembali kedua putrinya melalui reinkarnasi. Terlahir dalam keluarga Katolik yang taat, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang ia yakini. Sang istri menganggap John hanya asal bicara saja karena mereka masih depresi dan larut dalam kesedihan. Namun perilaku John semakin hari semakin aneh. Ketika di gereja, ia sering naik ke atas mimbar dan berkata kepada pastor serta jemaat di sana bahwa suatu saat kedua putrinya akan terlahir kembali. Dan ia sangat yakin dapat membuktikan ucapannya. Tidak beberapa lama, Florence pun hamil. John mengatakan kepada istrinya bahwa bayi dalam kandungan itu adalah anak kembar, dan mereka merupakan reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Florence yang mendengar hal itu menganggap John semakin gila. Untuk menyadarkan suaminya, mereka pun pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam perut Florence hanya ada 1 detak jantung. Itu berarti bukan anak kembar. Tanggal 4 Oktober 1952, Florence akhirnya melahirkan dan apa yang dikatakan dokter sebelumnya ternyata salah. Di sana telah terlahir 2 anak perempuan kembar yang juga berhasil membuat Florence dan dokter keheranan. John yang melihat hal itu tentu sangat senang dan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar baik karena telah mengembalikan anak mereka. Lalu kedua bayi kembar mereka diberi nama Gillian dan Jennifer. Keanehan mulai terjadi. Gillian, sang kakak, ternyata memiliki tanda lahir yang sama di bagian alis kanannya. Tempat itu merupakan luka yang menyebabkan Joanna meninggal. Begitu juga dengan sang adik, Jennifer. Ia memiliki tanda lahir di bagian punggung persis dengan posisi luka yang menewaskan Jacqueline. Bukti tersebut masih belum bisa membuat Florence percaya. Ia hanya menganggapnya sebuah kebetulan. Kemudian Florence mengajak John untuk pindah ke Whitley Bay agar suaminya itu dapat melupakan kenangan pahit mengenai Joanna dan Jacqueline. 3 tahun kemudian, kedua putri mereka, Gillian dan Jennifer, tiba-tiba meminta kepada kedua orang tua mereka untuk berlibur ke Hexham. Tentu saja John dan Florence terkejut mendengar hal ini. Namun, John menyetujuinya karena ia juga ingin mengenang kota yang dulu pernah mereka tinggali. Mulai dari sini keanehan kembali terjadi. Ketika sampai di Hexham, Gillian dan Jennifer mengetahui nama-nama jalan di sana. Mereka juga mengetahui jalan-jalan pintas menuju ke sekolah. Mereka tahu di mana taman bermain, mereka tahu di mana rumah lama John, bahkan mereka tahu nama serta rumah teman-teman Joanna dan Jacqueline. Misteri-misteri pun semakin bertambah. Ketika menelusuri rumah lama John, mereka langsung mengenali mainan peninggalan Joanna dan Jacqueline. Saat itu, Gillian mengetahui bahwa boneka beruang bernama Teddy itu adalah milik Tommy. Ini adalah kepunyaan adik Jennifer. Padahal hari itu adalah pertama kalinya mereka melihat mainan tersebut. Hal aneh lainnya terjadi ketika mereka sedang belajar menulis. Gillian selalu menggunakan pensil di antara jari telunjuk dan ibu jarinya, sedangkan jari lainnya terbuka, persis seperti Joanna. Sedangkan adiknya Jennifer selalu menggunakan gaya mengepal dan memegang pensil persis seperti Jacqueline. Kemudian suatu hari ketika Gillian sedang berada di depan sekolahnya, secara mengejutkan ia tiba-tiba berteriak karena melihat mobil yang melintas di seberang jalan. Ia berkata kepada Jennifer,
"Awas, mobil itu akan menabrak kita dan membuat kita tewas." Kejadian tersebut disaksikan oleh semua teman-teman dan guru mereka. Kalian tahu apa yang lebih mengejutkan? Yaps, mobil yang diteriaki Gillian adalah tipe mobil yang sama persis dengan yang pernah membunuh Joanna dan Jacqueline. Kisah mereka dikenal oleh seluruh masyarakat dengan sebutan The Pollock Twin. Tentu saja banyak orang yang mengatakan bahwa mereka hanya mengarang cerita. Terlebih lagi cerita ini berkembang di wilayah Inggris yang dimana banyak masyarakat di sana tidak mempercayai tahayul. Tapi sayangnya mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa Florence Baird telah berbohong. Jadi mau tidak mau mereka harus percaya, bukan? Bagaimana dengan tanggapan kalian? Reinkarnasi juga dialami seorang gadis asal India bernama Santi Devi. Gadis bernama Santi Devi ini lahir pada 11 Desember 1926 di sebuah kota kecil di Delhi, India. Awalnya dia tak pernah berbicara. Namun pada usia 4 tahun gadis itu tiba-tiba membuat sebuah pengakuan yang membuat seluruh keluarganya terkejut. Santi mulai mengatakan bahwa rumah yang ditinggali tersebut bukanlah miliknya dan mengatakan dia mulai mengingat detail kehidupan masa lalunya. Pada usia 6 tahun, Santi meminta orang tuanya membawa ke kota Mathura, negara bagian utara Pradesh, untuk menemukan suaminya dari kehidupan sebelumnya. Pada saat dia sekolah, dia mengatakan pada teman-temannya bahwa dia memiliki suami yang tinggal di Mathura. Tak hanya itu saja, dia juga mengatakan bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan disebabkan komplikasi. Dia juga mengatakan 3 ciri lain suaminya: memakai kacamata, memiliki jerawat di pipi kiri, dan berkulit putih. Kepala sekolahnya kemudian mengidentifikasi seorang pengusaha di Mathura bernama Kedarnath. Dan ternyata dia memiliki istri yang telah meninggal bernama Ludgi Devi. Istrinya meninggal 9 tahun lalu 10 hari setelah melahirkan seorang putra. Kedarnath kemudian menawarkan untuk bertemu Santi dan kerabatnya di Delhi, bernama Pandit Kanjimal, untuk mengetahui kebenarannya. Pandit Kanjimal mengunjungi Santi dan kagum dengan detail yang diceritakan olehnya sama persis dengan yang dikatakan Kedarnath. Kemudian dia mengatur agar bertemu dengan Kedarnath dan putranya Navneet Lal. Begitu bertemu, dia menyadari bahwa Kedarnath adalah suaminya. Setelah mendengar detail yang diceritakan oleh Santi, dia yakin bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi Ludgi Devi. Dia juga menceritakan bahwa Ludgi Devi lahir pada tanggal 8 Januari 1912 dari keluarga Caturbuji di kota Mathura, lalu menikah dengan Kedarnath sebagai istri kedua. Kehidupan Santi Devi tetap menjadi misteri hingga kini. Setelah menikah, dia melahirkan putra pertamanya, namun anak itu meninggal dunia. Lalu dia hamil lagi dan melahirkan Navneet Lal. Setahun lebih, Santi Devi lahir di Delhi, dan pada usia 4 tahun dia menceritakan kebenaran bahwa dirinya adalah reinkarnasi. Santi Devi juga menceritakan detail rumit ketika dia melahirkan hingga meninggal dunia. Para peneliti dibuat terkejut dengan laporan tersebut. Mereka tak paham lagi bagaimana gadis 4 tahun itu bisa mengetahui tentang prosedur pembedahan yang rumit. Kedar yang belum mempercayai, dia bertanya pada Santi tentang bagaimana proses dia bisa hamil. Kemudian Devi menceritakan bagaimana dia bercinta dengan suaminya sampai hamil. Persis seperti yang dialami oleh Kedarnath, hal itu membuat banyak orang terkejut. Peneliti dari Mahatma Gandhi sampai turun tangan melihat penelitian pada 15 November 1935 bersama dengan 15 selebriti, kemudian membawanya ke Mathura. Santi mengatakan semasa hidup dia mengubur uang di tempat tertentu di rumahnya. Tetapi saat dia menunjukkan tepatnya tak ada uang dan mengatakan Kedar telah mengambilnya. Santi juga mengenal banyak orang di Mathura dan memiliki banyak kebiasaan sama persis dengan Ludgi. Serta mengenali ayahnya di masa lalu membuat semua orang terharu. Setelah itu, Santi dibawa ke tempat ibadah yang sering dikunjungi di Ludgi. Kemudian dia berpamitan untuk kembali ke orang tuanya sekarang. Menurut Dr. Ian Stratford, kepala komite penelitian yang mewawancarai Santi, dia memiliki 24 ingatan yang diverifikasi bahwa dia benar-benar Ludgi Devi.
Pada tahun 1986, Santi berusia 60 tahun dan melakukan wawancara dengan Dr. K.S. Rawat. Setahun kemudian, K.S. Rawat mewawancarai tentang kehidupan masa lalunya dan mengumpulkan semua informasi cocok dengan Ludgi Devi. Namun sebagian besar ulama Islam menyangkalnya, sebab menurutnya hal itu adalah hipnotis otak manusia dan mengikat semua jenis informasi yang diperoleh, semua cerita, surat kabar, dan lain-lain. Selain itu, pada saat yang sama, umat Muslim dan Hindu di India berselisih mengenai skenario politik India. Namun sejauh ini, kasus ini mengundang misteri besar dunia. Antara percaya atau tidakkah reinkarnasi itu ada? Jadi guys, kalian percaya atau tidak reinkarnasi itu ada? Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.